Nah, selanjutnya kita sekarang berada di namanya sendang ya. Sendang itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu bisa artinya adalah kolam, kalau bahasa Indonesianya itu ini disebut sendang seliran dari kata saliro, atau dalam sumber itu ditafsirkan namanya saliro itu diri, saliro. Jadi itu adalah ini didesain atau dibuat pada masa Ki Ageng Pemanahan. Jadi beliau yang mendesain ini, tapi ini nanti beda sendang ini dengan Taman Sari yang ada di di sana dekat alun-alun itu. Ada nanti selain sendang, kalau ini kan murni sendang ya. Sendang itu fungsi awalnya di sumber-sumber itu, misalnya di kampung santri itu adalah sebagai pemandian pribadi dari kata saliro tadi. Jadi tidak dipublikasikan atau tidak difungsikan untuk umum, tapi hanya untuk keluarga istana, untuk terutama yang kaum lelaki, karena ini nanti disebut sendang lanang. Di sebelah sana nanti ada sendang satunya namanya sendang wadon. Itu secara umum fungsinya adalah sebagai tempat pemandian, tapi lebih kepada ketika keluarga-keluarga yang ada di kota gede. Karena nanti kalau bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, akan menemukan lagi yang sama dengan di sini, yaitu di pemandian namanya Taman Sari itu. Untuk arsitektur bangunannya sebenarnya tidak jauh beda dengan yang lain, tetap mengkombinasikan budaya lokal dan budaya Hindu-Buddha sebagai bagian dari kalau bahasa Jawane itu merogoh hati, biar orang-orang sekitar di luar masyarakat asli saat itu tidak merasa terkucilkan. Termasuk ada beberapa yang mungkin teman-teman belum tahu, adalah ada mitosnya. Di dalam sendang ini dijumpai ada lele. Lele itu yang tidak bertulang ya, bukan mulut nggak bertulang. Ini ada lele tak bertulang ya. Kalau mulut tidak bertulang namanya netizen itu. Itu di lele itu ada di mitos ya. Jadi mitos itu bisa Anda percaya, tidak percaya tidak berdosa, karena itu hanya kepercayaan. Tapi mitosnya itu dulu di dalam sendang itu ini dijumpai ada lele, karena dulu itu ketika awal pendirian itu ada salah satu wali songo yang masih hidup, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo itu termasuk tokoh di balik layar berdirinya Mataram Islam, karena beliau adalah gurunya Panembahan Senopati. Nah, ketika awal pendirian kota gede ini awalnya tidak ada betengnya, masih kosongan, maka ada si Panembahan Senopati itu sempat diberi nasihat oleh Pak D-nya, yaitu Ki Juru Martani. Kata-katanya dalam bahasa Jawa, "Yo bener jenenge wong tawakal kuwi apik, tapi yo gawe keraton kuwi yo disogi beteng." Maka kemudian itu termotivasi dari kata-kata Ki Juru Martani dibangun ini, termasuk sendang ini. Nah, di dalam ini ada lele itu. Nah, lelenya itu menurut mitosnya yang dalam satu versi ya, artinya nanti bisa Anda jumpai versi lain. Itu awalnya ketika Kanjeng Sunan rawuh di sini itu disuguh lele. Lele sudah dimakan, sudah habis ya toh, tinggal tulangnya. Karena setelah tahu, Kanjeng Sunan lalu bertanya, "Ini ikan apa?" Nah, "Ini lele." "Wah, saya nggak suka lele. Ini tapi udah habis." Ya sudah, sekarang lalu oleh Kanjeng Sunan itu dilepas lele itu, di dalam bahasa Jawa namanya disabdo. Lele itu hidup lagi, tetapi sudah tidak ada dagingnya, tinggal tulangnya itu. Nah, itu dalam satu versi. Yang itu kemudian katanya di mitosnya itu ya ini, yang di sini ini. Terkenal Pemirsa Nurul Ummah TV yang mampu dimanapun Anda menggoyang berada. alam raya. Suatu hari dikatakan kepada Perkenalkan Imam saya, Ahmad bin Qais,